Perhatian, saudara ucapkan kata-kata berkat buat pasangan yang cowok dengan yang pria. Tolong yang untuk saat ini suami istri jangan dulu sama-sama ya. Artinya namanya yang cowok dengan yang pria, yang cewek dengan yang wanita. Oke? Sampaikan kata-kata berkat ya, karena pakai masker mungkin kalau begitu jelas, boleh dekat telinganya, tetapi tetap pakai masker ya. Bukan virus ini, tetapi supaya menghindari bau-bau yang tidak berkenan. Oke, gantian sampaikan supaya benar jelas. Oke, silakan 2, 3, gantian ngomong. Oke, sudah? Kalau sudah kasih high five, thank you. Tangan itu. Bro. Perlu thank you. Suruh diberkati lewat pelayanan mereka yang di mimbar hari ini, pada ibadah ini. Yang diberkati oleh teman-teman. Tolong kasih tepuk tangan. Supaya saya thank you ya. Itu panggilan thank you bro. Khasiat luar biasa, tetap kompak, tetap sehati, sedikit ya. Nah saudara, ketika saudara mengucapkan kata-kata berkat, sebenarnya itu saudara sedang praktekkan yang namanya perbuatan kasih. Nah, sekalipun saudara mungkin baru kenal ya, atau ya baru beberapa kali kenal, tetapi itu penting saudara. Apalagi kita menghadapi hari-hari ini, betul nggak? Saudara, nggak usah dicari itu berita yang negatif, muncul sendiri di medsos, betul nggak sih? Halo, betul? Nah, saudara, itu sebabnya biar kali ini, biar mulai saat ini, biar kita belajar praktek ya, saya juga belajar praktek. Kalau ngomong tuh lebih banyak kata-kata yang memberkati lah. Setuju? Oke, boleh dari ini dulu. Terima kasih Pak. Pak siapa tadi? Pak Rofi. Oke Pak Rofi, thank you Pak Rofi. Tuhan Yesus sangat sayang sama Pak Rofi. Sebuah keluarga, ya. Si Tuhan, berkat Tuhan menanti. Amin. Si Tuhan, ya. Bukan karena beliau kasih saya ini atau main saya, tetapi tetap Pak Rofi dan keluarga yang berkati Tuhan. Sama dengan saudara-saudara ya. Jangan pandangannya kayaknya aku kok pilih kasih, enggak. Saya juga baru kenal ya. Saudara, tema bulan ini yang diberitahu diinfokan kepada saya oleh Bapak Gembala yaitu yang melalui tim tentunya yang namanya Yesus Kristus adalah sumber kasih sejatiku. Yesus Kristus sumber sejatiku. Katakan sama-sama 2, 3. Yesus Kristus sumber sejatiku. Ya. Nah, untuk saat ini saya tidak mau membeda-bedakan di awal, yaitu saudara perhatikan visi, misi dan strategi dari GBI Bethany Polis. Ya. Saudara, visinya apa? Sama-sama boleh ucap 2, 3. Gereja bertumbuh dan semua jemaat mengalami terobosan serta menerima janji Tuhan. Jemaat Tuhan khususnya di tempat ini. Ya, siapa yang rindu untuk tahun ini mengalami terobosan? Terobosan ekonomi kah? Terobosan dalam soal apapun, Tuhan tahu memberikan yang terbaik buat setiap kita. Ya, saudara, ini
visi yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak dan Ibu Gembala tempat ini, dan saya sangat yakin ini dari Tuhan, dari hatinya Tuhan. Tuhan mau setiap saudara, termasuk saya, bahkan ini visi juga buat semua orang. Setiap kita mengalami terobosan tahun ini juga. Seperti apa? Nggak tahu. Urusannya Tuhan. Bagian kita lakukan saja bagian kita. Nanti caranya Tuhan, waktunya Tuhan selalu tepat. Tuh. Yes? Nah, saudara, misinya apa? 2, 3. Yang tersesat akan ke bawah, pulang mana? Jangan bilang pulang ke rumah Bapak. Bukan. Oke, yang hilang cari. Ini misi. Strateginya apa? 1, 2, 3, 4. Oke, bulan ini Februari dikenal di seluruh dunia ya, yang di seluruh dunia lah ya. Paling nggak banyak orang tahu bulan ini bulan kasih katanya. Jadi kalau bulan Februari bulan kasih, bulan Maret apa? Bulan benci. Oke, bulan kasih ya, bulan karena 14 Februari itu Valentine ya, itu sejarahnya kan. Saudara, tetapi biar kita mau ya belajar hidup seperti yang Tuhan mau. Bukan kita lakukan apa yang kita mau, tetapi kita lakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun yang Tuhan mau, kita nggak mau. Oke? Tapi kita belajar lakukan praktek. Ya? Nah, yaitu apa? Kita harus belajar hidup dengan dasar kasih. Kasih, katakan kasih. Oke? Nah, kalau tadi pagi saya sudah sampaikan oleh anugerah Tuhan ya, tentang bagaimana sih kita hidup dalam kasih. Ya, kenapa kita harus hidup dalam kasih? Karena tanpa kasih apapun yang kita lakukan sia-sia, nggak ada faedahnya, tidak bermanfaat, tidak berdampak. Itu kata 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ya, lanjutannya apa? Kasih itu sabar. Katakan sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Katakan sama-sama. Dua itu aja. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang sepanjang tahun 2022 tahun lalu sudah praktekkan yang namanya kasih itu sabar? Angkat. Siapa yang nggak sabar? Angkat. Saya juga sabar loh Mas Saudara. Ditanya nggak angkat tangan. Pertanyaan kedua nggak angkat tangan. Ya nggak apa-apa. Ini ujian buat saya juga sih. Sabar. Sabar. Oke. Saudara lebih banyak sabar atau nggak sabar nih tahun 2022? Tanya sebelahnya deh. Ya kalau saya jawab saya tadi ngomongnya bisik-bisik. Lebih banyak sabar atau nggak sabar? Oke. Tuh kalau ibu gembala tuh sabar, bapak gembala tuh sabar, gitu ya kan? Amin. Amin. Nah, aminnya kan cuma sedikit. Berarti yang saudara yang mengimani enggak, kita percaya mereka sabar. Itu sebabnya mereka sampai saat itu tetap setia melayani saudara. Amin. Ya, orang sabar boleh marah nggak sih? Boleh. Wih, kenceng banget. Kayaknya setuju banget gitu. Suka marah. Aduh, atau menjadi habit. Makan saja ya kan, bangun tidur dari terbit matahari. Ya. Oke, saudara, orang sabar boleh marah nggak? Boleh. Ya, saya setuju marah, tetapi nggak boleh berlarut-larut. Jangan sampai berbuat dosa. Oh gitu, ya kan? Cuma kalau marah pada orang yang tepat, dengan alasan yang tepat, pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Seringkali nggak tepat-tepat gitu. Betul nggak sih? Betul? Marah sama pasangan kita yang jadi sasaran apa? Anjing, kucing yang ritman. Gitu.
guyon daripada sasaran ke pasangan hidup, itu juga salah. Oke? Dan kita juga perlu memikirkan, perlu nggak sih kita marah? Apa gitu? Apakah harus kita marah? Nah itu juga buat saya, kita semua perspektif. Nah, kenapa? Saudara, karena orang sabar itu kalau marah itu ada penguasaan diri. Nah, Alkitab katakan begini, orang yang menguasai dirinya seperti orang yang menjaga otaknya supaya gak diserang musuh. Musuh kita siapa? Iblis, setan. Saya juga lagi belajar sih untuk belajar mengendalikan marah. Marah. Nah, kembali lagi, orang marah itu sebenarnya bisa dikendalikan dirinya. Gak mungkin enggak. Hilaf. Lalu ketika bertanggung jawab sama Tuhan, kita katakan yang salah bukan saya Tuhan, si hilaf. Ya nggak bisa lah, betul. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya di dalam diri kita ada Roh Kudus, amin. Kita mampu mempraktekkan kasih. Kasih itu sabar. Katakan sama-sama, kasih itu sabar. Lalu berikutnya kasih itu murah hati. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu murah hati. Coba lihat sebelahnya aja, lihat sebelahnya. Tatap mata itu mata murah hati atau pelit hati? Coba lihat. Oke, ya. Tapi di sini saya lihat wajah-wajah yang murah hati. Katakan, aku murah hati. Saudara jangan tunggu tetangga sebelah ngomong saudara murah hati. Yang penting diri sendiri katakan, aku murah hati. 2, 3. Aku murah hati. Nunggu orang lain kelamaan. Ya. Saudara, murah hati, sekalipun ada orang yang gak murah hati sama kita, tetapi firman Tuhan katakan kasih itu murah hati. Boleh kita praktekin aja kan? Ya, oke. Nah saudara, kali ini saya ingin sampaikan yang ibadah kedua ini, yaitu prinsip. The principles of love. Prinsip kasih itu apa sih? Coba sama-sama begini tangannya. Kan itu benar begitu tuh. Sekarang lagi ngetren begini. Coba sama-sama 2, 3. Nah, ini apa sih artinya? Kalau ini ada udah langsung. Luar biasa ya. Berarti jemaat di sini cerdas semua. Ya. Ini ya kalau foto kayak begini sekarang begini. Oke. Mantap ya. Oke, prinsip kasih itu apa sih? Nah, tadi di ibadah pertama itu dibukakan bahwa Yesus Kristus adalah kasih itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, kepada saudara dan saya, sehingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu seperti apa? Hidup yang kekal, bahasa aslinya itu Zoe. Katakan sama-sama Zoe. Zoe itu adalah hidup berkualitas. Hidup berkualitas itu di mata Tuhan, bukan di mata manusia semata-mata. Kenapa? Kalau manusia hanya menilai dari luar, betul nggak? Ketika orang itu berbuat baik, contoh kepada misalnya Pak Victor itu berbuat baik sama saya, membawakan air minum, misalnya nanti bawakan saya es kelapa muda. Bukan saya minta Pak ya, tapi kalau nanti boleh. Oke saudara, bisa es kelapa muda, wow luar biasa. Bapak adalah orang yang baik hati. Nah saudara, Bapak punya hidup yang berkualitas, begitu? Saudara, ini menurut manusia, karena melihat dari luar. Tetapi saudara yang tahu hidup kita berkualitas atau tidak adalah Tuhan sendiri dan hati nurani kita, betul nggak? Amin. Kalau kita melakukan segala sesuatu perbuatan baik kita kepada seseorang, kalau tidak dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, tentu saja tetap saja Tuhan katakan hidup kita, hidup saya tidak berkualitas. Dan hidup kekal itu adalah Zoe, itu hidup berkualitas. Bahkan lebih lagi kalau penjabarannya itu hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, bagaimana kita bisa untuk mencari yang hilang, yang tersesat? Itu kalau gak ada dasar satu kata yaitu namanya kasih. Setuju gak? Kasih. Saudara dan saya ada di tempat ini, ya, menurut saya ada orang yang begitu peduli akan saudara dan saya, sehingga mereka tanpa saudara dan saya tahu, mereka berdoa sama saudara, atau seseorang itu berdoa sama saudara, atau seseorang itu mengajak saudara untuk datang kenal Yesus atau datang beribadah. Betul? Saudara, maka itu ini yang dipraktikkan saudara. Nah,
Apa prinsip kasih sih? Yuk kita akan sama-sama lihat ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 katakan seperti ini. Kelihatan tulisannya? Kelihatan? Saya minta tolong saudara baca ayat ini dengan suara lantang sampai telinga saudara dengar apa yang keluar dari mulut saudara. Siap? 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Boleh baca yang kedua kali? 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Boleh baca yang ketiga kali, tetapi dengan penekanan kata-kata yang menurut saudara itu memang harus ditekan. Paham ya? Jadi ada penekanan, misalnya aku memberikan perintah baru, misalnya seperti itu. Oke? 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Terus? Yaitu saya saling mengasihi, sama seperti telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada perbedaan nggak? Waktu baca pertama kali dengan baca yang ketiga kali? Ada ya? Nah saudara, kita belajar ya. Kalau waktu yang cukup, di mana saudara membaca Alkitab secara pribadi, coba praktikin seperti itu. Jadi diucap, kalau iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oke? Nah, siapa yang mengucapkan? Diri kita sendiri. Itu sebenarnya kita sedang menabur benih kekal di dalam diri kita sendiri. Nah, coba praktikan itu, ya. Baca 2 kali, seperti kalau ada kata-kata yang memang kita bisa masukkan nama kita, masukkan nama kita. Ya, saya praktikan itu sampai saat ini. Memang nggak rutin tiap hari, tapi saya belajar praktikin terus-menerus, sesering mungkin. Saudara, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, ini Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya setelah Yudas Iskariot keluar, artinya keluar dari pertemuan itu. Ya, nah sebelumnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya, semuanya dibasuh kakinya. Nah saudara tahu bahwa adat Yahudi pada saat itu yang membasuh seseorang ketika datang atau tamu itu adalah orang dengan status sebagai budak. Budak itu doulos. Budak itu saudara pada saat itu ya, budak itu hanya berdiri di depan pintu di luar, hujan kehujanan, panas kepanasan. Dia tidak bisa masuk atau tidak boleh masuk sembarangan atau tidak bisa masuk kalau nggak diperintahkan oleh tuannya. Dan siapa yang harus mencuci kaki orang-orang yang masuk dalam rumah atau tempat itu adalah budak. Dia harus selalu standby. Dan budak itu sama sekali tidak ada harganya, saudara. Dan saudara tahu bahwa Yesusmu, Yesusku, Tuhan Yesus Kristus telah mempraktekkan peran seorang hamba. Dia yang sebelumnya mengadakan mujizat luar biasa, pengajaran dahsyat luar biasa, tapi saat itu ketika dia kumpul dengan murid-muridnya, nggak banyak ngomong, nggak ngomong istilahnya diumumkan dulu. Tenang ya semuanya, murid-murid, Petrus, Yohanes, Yakobus, ya Bartolomeus, lu pada duduk diam ya, gua mau basuh kaki lu. Enggak, dia diam-diam, ya. Dia menanggalkan jubahnya dan mengikatnya, lalu diambil baskom lah ya, diambil air, dia basuh kaki murid-muridnya satu persatu. Dalam posisi membasuh, nggak mungkin membasuh, pasti dalam keadaan apa? Betul? Dia yang adalah guru dan Tuhan. Siapa yang dibasuh? Murid-murid. Ciptaannya. Dia sang pencipta. Kolose 1 ayat 16. Dia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia yang menciptakan murid-muridnya pada saat itu. Dia begitu merendahkan sang pencipta mau
membasuh kaki murid-murid. Oke, saudara, setelah itu giliran Petrus dibasuh, termasuk Yudas Iskariot tuh. Yudas Iskariot ada pada saat Petrus. Menurut saudara, Tuhan Yesus tahu nggak bahwa Yudas Iskariot ini akan mengkhianati dia? Tahu nggak? Tahu? Betul tahu. Lihat ayat-ayat selanjutnya. Ya, saudara. Tetapi Yesus tetap basuh kaki. Enggak dipisahkan. Enggak. Nanti lu karena lu nanti akan berkhianat sama gua. Diam-diam dipisahkan. Enggak. Tetap semua dibasuh kakinya. Setelah itu singkat cerita, akhirnya Yesus sampaikan firman-Nya. Saudara, dari ayat ini kita temukan ada sebuah prinsip. Ya, 3 hal. Prinsip kasih. Dan Yesus sudah menunjukkan, mempraktekkan, bukan hanya mengajarkan. Maka itu saudara, saya juga lagi belajar untuk menyampaikan, mengajarkan sesuatu yang saya praktekkan. Saya praktekkan apa yang saya ajarkan. Halo? Pengkhotbah juga begitu. Kita orang tua juga begitu. Setuju gak sih? Praktekkan apa yang kita ajarkan. Ajarkan apa yang kita praktekkan. Coba ngomong kepada sebelahnya begitu. Ajarkan apa yang kamu praktekkan. Praktekkan apa yang kamu ajarkan. 2, 3. Setuju? Ajarin orang atau anak kita supaya rajin baca Alkitab. Kita yang ngajar baca Alkitab enggak? Oh, kita udah tua Pak, atau udah usia begini, mata udah kabur-kabur. Tapi masih bisa baca dong. Melihat duit aja masih bisa bedain. Halo, betul nggak sih? Coba tanya sebelahnya, lu masih bisa bedain nggak antara cepat sama cekacen? Coba tanya. Bisa? Sudahlah. Ada orang yang usia lanjut, ini terjadi di Hong Kong. Pernah saya dengar suatu kesaksian testimoni. Dia bertobat di usia 70-an. Dia nggak bisa baca, buta huruf, betulan buta huruf. Ya. Tapi ketika dia bertobat, kerinduannya yang utama adalah dia ingin bisa baca Alkitab. Kejadian di sana ya. Dia berdoa dan memang dia mengalami mujizat apa? Dia buka Alkitab, mungkin Alkitabnya bahasa Mandarin ya. Ketika dia buka, dia bisa baca, saudara, serius, bisa baca. Ketika dia bisa baca, wah, dia baca terus, tekun, saudara, tekun. Tapi ketika anak-anak cucunya tahu bahwa papanya atau opanya bisa baca, setelah itu dicoba, Papa mau coba baca Quran, nggak bisa baca. Tapi ketika baca Alkitab dia bisa baca terus. Waduh, luar biasa saudara. Ya, dan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan tahu loh kerinduan kita kepada Tuhan seperti apa dan seberapa besar. Ya, saudara, dari 2 ayat ini kita temukan prinsip kasih. Katakan prinsip kasih. Prinsip kasih. Oke, tolong next. Prinsip kasih. Yang pertama adalah kasih itu perintah Tuhan Yesus. Katakan perintah. Katakan perintah. Apa beda perintah dengan himbauan? Yes. Perintah itu wajib, kudu, mesti, harus. Suka nggak suka dalam keadaan apapun tetap harus dilaksanakan. Betul nggak sih? Betul. Namanya juga perintah. Perintah itu biasanya yang udah pasti dari pihak atau otoritas kepada yang di bawah. Betul. Nah, kasih ini adalah perintah. Tahu dari mana? Tadi dikatakan, aku, Tuhan Yesus katakan, aku memberikan perintah baru. Katakan sama-sama perintah. Jadi yang namanya mengasihi itu adalah perintah. Suka nggak suka dalam keadaan apapun, hati kita lagi bad mood, lagi kesel dan sebagainya, kita harus praktekin.
Tuh, ya yuk praktekin. Ya saya belajar dulu, kadang-kadang aduh gagal lagi, karena lagi kesel, tapi perintah, ini perintah. Jadi kasih itu Tuhan taruh di dalam hati, bukan di perasaan. Katakan di hati, bukan di perasaan, bukan di pikiran. Lu mengasihi gua mengasihi lu. Lu jahat sama gua jahat sama lu. No. Aku mengasihi karena engkau begitu baik sama saya. Itu mah biasa. Saudara, ini perintah. Katakan perintah. Paham ya? Yang kasih perintah siapa? Tuhan Yesus. Juga perintah ini buat saya, saudara. Perintah ini buat saya. Buat kita semua, bahkan seluruh umat manusia. Ini perintah. Suka nggak suka, tetap mengasihi. Betul. Kamu saling mengasihi, saling mengasihi. Kata saling itu timbal balik. Dalam bahasa aslinya, kata saling itu timbal balik. Timbal balik. Nggak bisa, atau kok itu mulai dari dia saja dulu. Selama dia nggak memulai, kita nggak mengalami, kita nggak praktek. Lebih baik mulai dari diri kita. Katakan mulai dari saya. Mulai dari saya. Tepuk-tepuk dada. Mulai dari saya. Suami istri mulai dari dirinya sendiri. Oke, kita belajar praktek ya. Nah, yang pertama yaitu kasih itu perintah Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke. Saya minta tolong Pak Victor, boleh maju ke depan Pak? Nah, ke atas boleh Pak. Oke, Pak, saya mau kasih Bapak sesuatu Pak, mau nggak Pak? Mau? Mungkin. Ya, singkat. Sini Pak Victor. Oke. Saya mau kasih sesuatu Pak, mau nggak Pak? Pakai itu. Mau. Saya belum bilang loh mau kasih apa. Saya mau kasih Bapak masalah, mau nggak? Orang baik Pak. Mau kasih masalah. Wes. Orang baik. Tahu dari mana? Kenal juga barusan. Oke, mungkin sebelumnya pernah ya di Kempia. Oke, saudara, ini Pak Victor, saya punya sesuatu, tapi saya nggak inilah ya, nggak memberikan yang mencelakakan ya. Tetapi kalau menurut Bapak kurang baik nggak apa-apa. Bapak mau nggak? Mau nggak? Mau? Kapan? Segera mungkin. Oke, ini coklat apa Bapak? Hah? Dari mereka? Enak gak Pak? Enak ini. Enak Pak. Enak. Kok Bapak belum icip? Udah pernah? Dari packagingnya Pak. Oh, dari packagingnya ini udah bisa nikmati, enak Pak. Oke deh, Pak, saya kasih Bapak ini. Kasih banyak Pak. Hah? Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, kan. Terima kasih banyak Pak. Betul. Jangan banyak-banyak, ini cuma satu. Hah? Terima kasih satu. Terima kasih satu. Ya, oke. Kasih Pak. Ya, oke. Tunggu dulu Pak Victor. Mundur maksudnya. Hah? Mundur maksudnya. Sini. Oke, Bapak lihat pria-pria di sini. Lihat. Oke. Oke. Bapak kasih salah seorang pria, Apa ini? ya, sambil namanya. Panggil namanya. Atau yang belum Bapak kenal, yang belum Bapak kenal. Yang belum kenal ya. Ya, silakan. Udah Saya kasih buat Pak Amin. Nah, itu kenal. Untuk kenal. Saya cuma Kasih tunjuk aja yang pakai kaos apa, baju apa Pak. Silakan. saya kasih Bapak yang paling pojok Pak, yang baju hijau. Wih, nggak tahu namanya. Nggak hafal Pak saya. Oh, silakan Pak. Wah, mantap Pak. Ingat wajah lupa nama. Silakan Pak. Ya. Pak, silakan. Namanya siapa Pak? Tony Pak.
Tony. Oke. Kenal juga. Ini kenal. Oke. Pintar, Pak. Terus silakan langsung Mas kasih apa yang diucapkan, silakan Pak Victor. Oh iya Pak, ada sesuatu buat Bapak. Selalu di bawah. Iya. Ucapnya apa Pak? Thank you. Mau Pak? Oke. Tulus. Hah? Terus Gak ada lagi loh. apa-apa. Hah? Saya punya banyak. Di rumah banyak. Punya sepok. Enggak, saya juga baru beli tadi Pak. Ini bawa coklat ini. Itu beda. Apa beda Pak? Oh beda. Tapi ini yang ngasih hamba Tuhan loh Pak. Wih, apa bedanya sama itu kan? Oke Pak Tony. Tadi waktu mau datang kira-kira dapat bocoran nggak mau dikasih coklat? Nggak ada. Oh. Tapi senang Pak. Ini cuma coklat Pak. Senang? Oke. Silakan dulu Pak. Bapak lu. Ini oke. Saudara, saya mau tanya, kenapa Pak Victor bisa kasih coklat ke Pak Tony? Satu. Hah? Beliau mau berkorban, Pak. Padahal nggak ada korban apa, saya nggak korban. Oke, siap, luar biasa. Yang pertama, karena memang diperintahkan. Siapa yang kasih perintah? Saya. Tapi kalau saya duduk, ya bukan sebagai pengkhotbah, saya suruh, belum tentu dia mau. Karena saat ini saya punya otoritas, betul nggak? Betul? Betul Pak Victor ya? Betul Pak. Oke, 1, 2, 3. Yes. Sesama alumni. Oke Pak Victor. Yang pertama karena perintah dia lakukan, sekalipun kelihatan gerak-geraknya agak berat juga gitu kan. Ya oke. Tapi yang kedua kenapa? Karena dia punya. Bagaimana Pak Victor bisa ngasih coklat Cadbury saat ini juga kalau dia nggak punya? Betul nggak sih? Betul? Dia karena dia punya dia kasih. Bagaimana Pak Victor bisa punya? Karena saya kasih. Paham ya? Nangkep ya? Perintah Tuhan adalah mengasihi. Kata itu adalah memberikan kasih. Bagaimana kita bisa memberikan kasih kalau kita nggak pernah dapat kasih? Betul. Ini saya arahnya itu ke kasih sejati loh. Karena tema bulan ini adalah Yesus Kristus sumber kasih sejati. Oke? Nah, saudara, ketika kita mempraktikkan kasih, memberi kasih, menyatakan perbuatan kasih, percayalah, kasih itu tidak akan pernah kering, tidak pernah berhenti. Amin. Setuju? Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya juga saya kasih lagi Bapak. Oke Pak? Ya. Bapak luar biasa. Oke. Saudara, dari ilustrasi sederhana itu saudara bisa nangkap ya. Enggak mungkin kita orang tua yang normal nyuruh anak melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa anak-anak kita itu enggak bisa lakukan. Setuju? Ada orang tua atau misalnya seorang ayah nyuruh anaknya umur 5 tahun untuk angkat galon isi air penuh. Angkat nak, sana. Enggak bisa kan? Baru 5 tahun, kecuali anak ajaib, ya kan? Ini anak normal. Enggak bisa. Lalu bapak yang bilang, aduh lu goblok ya, angkat ini aja nggak bisa. Saya mau tanya, yang goblok siapa? Yang goblok siapa? Kok mamanya? Bapak yang nyuruh. Wow, yang tak kesalahan mama tuh. Oke, saudara, Tuhan katakan kalau Bapa di surga tahu memberikan terbaik, mungkinkah? Kalau Bapa di dunia tahu memberikan terbaik buat anak-anaknya, mungkinkah Bapa di surga nggak tahu memberikan terbaik? Termasuk memberikan perintah. Nggak mungkin Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang kita nggak bisa lakukan. Setuju nggak sih? Apalagi kita kan ciptaan Tuhan. Tuhan juga tahu seberapa besar kemampuan dan kelemahan kekuatan kita. Betul. Tuhan tahu nggak ketika saudara dan saya disakiti?
kita dirugikan atau kita dilecehkan atau kita dibully. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tapi firman Tuhan ini berlaku nggak? Tetap berlaku. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, sekalipun rasanya sakit, aduh nggak mungkin deh. Saya ingin kembali lagi firman Tuhan juga buat saya. Sulit untuk lakukan, tetapi kita praktekin saja. Saudara tahu, ketika kita praktekkan, kuasa dari apa yang kita praktekkan itu akan bekerja. Halo? Apalagi kita praktekkan firman Tuhan, kuasa firman Tuhan akan bekerja. Dan seringkali kita tidak mengalami berkat Tuhan karena kita nggak praktekkan firman Tuhan. Bukan karena Tuhan nggak memberkati. Berkat Tuhan tuh nggak ada, tetapi karena kita nggak melakukan bagian kita nggak terima. Halo, amin. Dan kali ini kita dapat pengajaran, yaitu kita harus mempraktekkan kasih kepada siapapun, dimulai kepada keluarga. Nah, kasih itu sifatnya atau aspeknya apa? Itu ada di 1 Korintus tadi, 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak berbahagia ketika akan segala ketidakadilan. Kasih itu tidak melakukannya tidak sopan. Kasih itu melakukannya sopan, bersikap sopan, dan sebagainya. Itu 1 Korintus 13 mulai ayat 4. Karena ini perintah, kita lakukan aja deh. Saudara, terhadap orang yang ngejengkelin kita, membuat kita kesal banget gitu, terus dia gak berubah-ubah. Tapi firman Tuhan terus datang sama kita. Ada kesempatan, kita harus bukan hanya mengasihi dalam kata dalam doa, Tuhan aku mengasihi, aku mau berkati, aku mengampuni. Tapi firman Tuhan ajarin loh. Nanti saudara cari ayatnya. Bukan hanya kita mengucapkan berkat lewat doa, tapi juga memberkati lewat praktek. Berkati orang-orang yang menjengkelkanmu. Berkati dia, sentuh hatinya dengan perbuatan kasih kita. Amin. Nggak peduli orang itu udah bertobat atau belum bertobat, urusannya dia dengan Tuhan. Bagiannya kita adalah praktekkan firman Tuhan. Karena itu ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, yaitu yang namanya memberikan kasih, menyatakan perbuatan kasih, itu juga bukan untuk dia semata-mata, tapi untuk diri kita. Ketika kita mempraktekkan, itu akan menyingkirkan. Betul saudara, saya juga praktek mungkin. Kita sama-sama belajar praktek ini. Kuasa firman Allah itu akan bekerja untuk menyingkirkan kejengkelan, dendam, amarah, dan sebagainya yang ada dalam hati kita. Percaya? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. God is love. Katakan God is love. Ketika saudara dan saya praktekkan kasih, kita sedang menyatakan diri kita taat sama Tuhan. Yang kedua, prinsip kedua, kasih itu berstandar Tuhan Yesus Kristus. Salah satu yang Tuhan Yesus lakukan adalah ketika dia di kayu salib. Coba saudara merenungkan, apa yang Yesus lakukan ketika di kayu salib? Gak bisa berbuat apa-apa, yes, tetapi mulutnya bisa digunakan dan Yesus praktekkan. Bapa, ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka berbuat. Ampuni. Dalam keadaan apa? Saudara kalau perhatikan ya, itu Yesus ditangkap sejak malam, sebelum jam 12 malam udah ditangkap itu. Ditangkap dan nggak makan, nggak minum, dan juga disiksa dan juga sampai siang. Pikul salib pula. Betul. Salibnya bukan salib yang mulus, di sini ada salib kan? Salib yang di amplas, di politur. No. Salib kasar ya kasar. Ketika badannya itu terkena dengan balokan kayu itu yang besar berat, karena orang Yahudi itu kan besar-besar, lebih besar gitu toh. Itu ketika badannya kena dengan balok salib itu, tertancap itu satu-satu. Kenapa? Karena tubuhnya itu Alkitab kata udah tercabik-cabik oleh cambuk. Hei, dalam keadaan begitu
di kayu salib sudah habis-habisan luar biasa darah, dan juga dia mengalami ketertolakan. Murid-muridnya Alkitab katakan semuanya meninggalkan dia. Dia hanya mengandalkan satu, Bapa. Tapi dalam keadaan itu dia apa yang diperbuat? Bapa, ampuni mereka. Termasuk mereka yang pernah mengecap itu 5 roti 2 ikan, kemungkinan menurut saya. Betul. Lebih lagi terhadap penjahat di sebelah kanan, yang sebelah kiri katanya menghujat, dua-duanya menghujat kan. Tapi yang sebelah kanan, salah satu Injil katakan apa? Ingatlah akan aku, Yesus, kalau engkau datang kelak sebagai raja. Yesus katakan apa? Dalam keadaan begitu, dalam keadaan dia butuh penghiburan kekuatan, butuh banget. Tapi saat itu juga dia katakan, hari ini juga engkau sama-sama dengan aku di Firdaus. Pak, Bu, Saudara, kalau kita merenungkan tentang Yesus dalam keadaan capek, harus tetap mengasihi, harus tetap melayani, bukan main di mimbar, di rumah. Saudara bisa. Kenapa? Karena saudara saya enggak sampai mengalami seperti yang Yesus alami. Betul kasih. Betul. Yesus berkali-kali difitnah. Tapi dia tetap melakukan. Dia 100% manusia. Kenapa dia bisa? Karena dia adalah kasih. Dia punya kasih. Dan matanya tertuju kepada Bapa. Yuk saudara, kita praktekin. Standar kasih itu adalah pribadi Yesus. Katakan, standar kasih adalah pribadi Yesus. Kalau kita mau praktekin dalam keadaan misalnya ya, dalam keadaan senang sih biasa, dalam keadaan kesel sedih, coba saudara switch pikiran saudara, renungkan tentang Yesus di kasih sayang. Amin. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Itu kan Yesus. Kita praktekin aja. Prinsip yang ketiga, silakan. Kasih itu bertujuan bukan supaya kita dipuji, tapi supaya kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, saksi Kristus. Katakan saksi Kristus. Kristus dipermuliakan lewat hidupmu dan hidupku. Pak, Bu, Saudara, berapa lama lagi kita hidup? Mungkinkah tahun ini, entah kapan kita akan dipanggil pulang oleh Bapa di surga? Pertanyaan saudara, sudahkah kita hidup seperti yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan mau dari kita? Hidup dalam kasih. Ketika kita melakukan ini, kita sedang menyatakan pribadi Yesus bahwa sungguh inilah aku pengikut Kristus. Kan Yesus katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kata murid itu bahasa aslinya itu matetes. Matetes itu artinya apa? Pembelajar. Mau belajar terus gitu. Sampai detik ini saya akan terus belajar. Sampai Tuhan Yesus datang jemput saya mau terus belajar hidup seperti yang Tuhan mau. Belum sempurna, tidak ada, atau belum ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Tapi kita semua tambah hari semakin disempurnakan. Amin. Salah satunya apa? Kasih, kasih dan kasih. Mohon maaf, engkau dan aku yang melayani di mimbar, praktekkan itu pelayanan dengan dasar kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada jiwa-jiwa. Suami layani istri, istri layani suami, anak-anak layani orang tua layani anak-anak, mantu layani mertuamu. Seperti apapun juga karakter mertuamu, layani dia. Layani. Itu salah satu wujud dari kasih. Bagaimana kita di tempat pekerjaan? Praktikkan itu. Kerjakan segala tugas-tugas
dengan dasar kasih kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak mau mengkhianati Tuhan, setuju? Gak mau menyakiti Tuhan. Orang yang korupsi itu menyakiti hati Tuhan. Maka itu kalau kerja jujur, aktif, rajin, itu kau sedang memuliakan Tuhan. Kau sedang perhatikan kasih. Next, God is love. Firman Tuhan katakan begini dalam 1 Yohanes 4:4. Jikalau kau tidak melakukan kasih, engkau dan aku tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Dalam ayat lain dikatakan begini, ketika saudara dan saya mempraktikkan kasih, kita sedang mendeklarasikan diri kita bahwa kita di dalam Allah, dan Allah Yesus Kristus di dalam diri kita. Saudara mau menghadirkan pribadi Allah di dalam keluarga kita? Siapa mau mengatakan? Dalam doa, tapi juga dalam perbuatan. Mari kita bangkit berdiri. Ada sebuah pujian bagus ayat yang saya diberkati ya. Saya sangat menjadi satu, amin, dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu.